pertanyaan selanjutnya, apakah sirip koi itu kalau dari kecil sudah sobek, itu sampai besar itu tetap sobek atau gimana? Itu jawabannya itu contohnya nih di kolam saya itu ada jenis susui ya. Ada di kolam sini itu. Nah, yang itu teman-teman, yang itu usianya baru 1 tahun. Jadi hananya lalu warna putihnya itu belum sepenuhnya bisa dinikmati ya teman-teman gitu. Nah, kalau lainnya kebanyakan polosan. Misal hiutsuri ya teman-teman, yang itu hiutsuri itu lokal ya, breeder lokal. Saya besarkan itu belum ada 1 tahun. Nah, biasanya warnanya masih berubah-ubah. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel saya, channel tentang ikan koi, channel yang akan banyak sekali membahas tips dan juga trik seputar ikan koi. Selamat sore teman-teman di rumah. Bagaimana keadaan teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu, diperbanyak rezekinya, disehatkan badannya, dan tentunya ikan koinya selalu sehat. Amin amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan menjawab pertanyaan subscriber saya, yaitu dari user Sultan Effendi. Beliau bertanya, usia berapa koi sudah bisa performnya terindah? Jika kita beli dari burayak 5-8 cm, apa warnanya bisa berubah merah dan putihnya? Ekor dan siripnya robek waktu kecil, apa itu akan robek terus sampai besar nanti? Terima kasih jawabannya dari pemula. Kita tunggu pencerahannya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Langsung saja nih untuk pertanyaan tadi saya akan jawab, kapan ikan koi bisa performnya terindah. Perform itu mungkin warnanya ya, jadi sudah paten, sudah pakem, nggak mutasi lagi. Jawabannya adalah, jadi ikan koi itu biasanya mulai menunjukkan keindahan maksimalnya pada usia 2 hingga 3 tahun ya teman-teman. Di usia ini warna dan pola sisiknya sudah mulai stabil dan jelas. Namun untuk koi berkualitas tinggi, terutama seperti show ya teman-teman, atau sering disebut dengan SQ, show quality, itu puncak keindahannya bisa terlihat di usia 4 hingga 6 tahun. Tapi itu juga balik lagi tergantung jenis dan juga perawatannya. Jadi setiap jenis itu berbeda ya teman-teman. Jadi contohnya misal jenis siro, saya pernah melihat ikan koi siro size 60 cm itu masih tatego ya, suminya belum keluar, itu sudah umur hampir 4 tahun. Tapi seperti jenis kohaku itu kadang lebih cepat warnanya keluarnya, tapi yang siro itu kadang lebih lama ya teman-teman gitu. Jadi tergantung dengan jenis dan juga perawatan teman-teman di rumah dalam memelihara ikan koi. Dan juga ada beberapa poin penting, biasanya di bawah 1 tahun itu warna dan pola masih bisa berubah, belum stabil. Dan juga di usia 1-2 tahun bentuk tubuh mulai terbentuk, pola mulai terlihat rapi, tapi belum sempurna. Nah, untuk usia di 2-3 tahun, warna makin cerah, pola makin stabil, sudah layak dinikmati. Dan untuk usia 4 tahun ke atas, itu bentuk tubuh matang, karakter koi sepenuhnya terlihat. Jadi tergantung jenis dan juga perawatannya teman-teman. Contohnya nih di kolam saya itu ada jenis susui ya, ada di kolam sini itu. Nah, yang itu teman-teman, yang itu usianya baru 1 tahun. Jadi hananya lalu warna putihnya itu belum sepenuhnya bisa dinikmati ya teman-teman gitu. Nah, kalau lainnya kebanyakan polosan. Misal hiutsuri ya teman-teman, yang itu hiutsuri itu lokal ya, breeder lokal.
Saya besarkan itu belum ada 1 tahun. Nah, biasanya warnanya masih berubah-ubah. Kalau di siro itu biasanya disebut dengan tate goy atau sebelumnya itu tate sita. Itu juga bisa disebut warna yang belum muncul gitu ya teman-teman. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah sirip koi itu kalau dari kecil sudah sobek itu sampai besar itu tetap sobek atau gimana? Itu jawabannya itu bisa pulih ya teman-teman dalam waktu dekat, sekitar 2 bulan atau 1 bulan, karena saya sering sekali ya teman-teman, ikan saya yang masih kecil itu size kecil di bawah 10 cm itu sering sobek. Untuk siripnya, sirip bawah biasanya sirip dayung ya teman-teman, itu sobek. Nah, pandangan saya sebelumnya itu mungkin ini nggak bisa pulih lagi, tetapi selang 2 bulan itu bisa pulih loh teman-teman, bisa pulih. Kalau ikan saya ada yang sobek, mungkin nanti saya bikinkan konten ya, saya akan taruh pelihara tersendiri, nanti kita lihat beberapa bulan ke depan itu nyatu lagi teman-teman. Jadi jawabannya bisa nyatu lagi. Jadi silakan untuk teman-teman di rumah yang punya ikan sirip dayungnya sobek, itu perkembangannya seperti apa, atau bisa nyatu lagi atau tidak bisa nyatu, silakan bagikan pengalamannya di kolom komentar ya teman-teman. Nah, biasanya kalau saya pribadi itu bisa nyambung lagi ya tuh. Tapi kalau sirip belakangnya itu ngelipet, itu belum pernah ada kasusnya itu ngelipet terus itu bisa balik lagi. Itu biasanya jarang sekali teman-teman, jarang bisa beres lagi gitu, bisa bener lagi. Jadi misal sirip ikan itu di belakang itu ngelipet, nah itu biasanya harus di kebanyakan penghobi itu dibius dulu, lalu di cutter, diiris. Untuk sirip yang lipat itu nanti tumbuhnya itu ada yang bisa bagus lagi gitu. Tapi sementara saya belum pernah mendapati ikan seperti itu. Tapi di penghobi lain banyak sekali teman-teman gitu. Untuk teman-teman yang mempunyai sirip belakang ikan koi itu ngelipet terus diapakan penanganannya, silakan bagikan juga pengalamannya di kolom komentar ya teman-teman gitu. Jadi itulah teman-teman, jawaban dari saya ini menurut saya pribadi ya teman-teman, selama saya memelihara ikan koi. Jadi kalau ada yang berpendapat lain juga, silahkan, karena kebebasan berpendapat itu boleh sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja video singkat dari saya mengenai pertanyaan subscriber saya tentang apakah warna ikan koi itu bisa berubah atau performnya itu di usia berapa, lalu apakah sirip dayung pada ikan koi itu kalau sobek itu sobek seterusnya atau tidak, itu saya sudah jawab. Terima kasih yang sudah mengajukan pertanyaan tentang ikan koi. Yang ada pertanyaan silakan bagikan di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Terima kasih yang sudah simak video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.